Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, kumpulan hadits seputar hukum fikih yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita alhamdulillah di pembahasan kita terakhir itu bab sholat Jumat. Kita sudah ambil beberapa hadis. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bab sholat Jumat, hadis ke-440. Kata beliau rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dakhala rajulun yaumal jum'ah wan nabiyyu yakhutub faqala sallaita qala la qalat qum fasalli rak'atain muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim seputar hukum orang masuk pada hari Jumat khotib sedang khutbah. Ini tentunya kejadian terjadi masa sahabat dan tidak sedikit terjadi di masa kita. Apalagi kadang orang sekarang adzan baru masuk. Adzan baru masuk. Maka ketika mereka masuk saat adzan, itu kan dua yang kita saksikan. Ada yang langsung sholat, ada yang tunggu adzan selesai. Terus ada juga kejadian lagi, masuk khotib sudah mulai. Nah sekarang, kalau keadaannya seperti ini, apa fikih tuntunan dalam syariat kita? Ada sekarang hadits Jabir yang beliau bawakan. Kata dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, seorang laki-laki masuk pada hari Jumat, Nabi sedang berkhutbah. Ini nanti mengisyaratkan bagaimana kalau kita masuk saat adzan. Ini kan sedang khutbah. Faqala, maka Nabi berkata kepadanya, Nabi lagi khutbah. Nabi berkata kepadanya, "Shallaita, kamu telah sholat?" Fikih lain di sini juga yang disinggung juga oleh para ulama selain sholat tahiyat masjid sebentar, bahwa apa yang kita telah ambil di pertemuan yang lalu sebelum Ramadan, kan tidak boleh kita bilang, kita ngomong saat khotib berkhutbah. Bahkan kalau kita bilang diam, maka sungguh kita dianggap lalai. Bahkan dianggap tidak ada Jumat. Terus jalan keluarnya kalau ada yang ribut, siapa yang harus ngomong? Siapa yang harus berbicara? Ternyata khotib. Bahkan kalau ada orang masuk, iya, dia belum tahiyat masjid, khotib bisa ngomong. Seperti ini Nabi SAW. Jadi tidak terlarang khotib bicara. Yang dilarang kita
sebagai makmum. Tidak boleh berbicara kalau khotib sudah berkhutbah. Kecuali kita sebagai makmum mau menjawab khotib. Ini boleh. Seperti orang ini, Nabi bertanya kepadanya, kamu sudah sholat? Dia bilang, lah, belum. Jadi boleh kita menjawab kalau ditanya oleh khotib. Ini namanya ya fikih terkait dengan orang yang hadir Jumat. Orang yang hadir Jumat. Nah, dari sinilah kalau ada anak-anak ribut, maka yang tugas yang memberikan arahan supaya dia diam, khotib. Misalnya lagi khutbah Jumat, ada anak-anak dan ribut, maka yang memberikan arahan adalah khotib. Yang menyuruh anak-anak untuk diam. Ini fikih dari sini. Kemudian yang menjadi pokok setelahnya. Qala, maka kata Nabi, kum fasolli rakaat. Jadi dia datang, khotib sedang khutbah, dia duduk. Nabi bertanya, kamu sudah sholat? Dia bilang belum. Maka kata Nabi, bangkit, berdiri, sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Hadis ini yang dipakai oleh sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwa seorang yang masuk masjid sementara khotib sedang berkhutbah, boleh dia sholat 2 rakaat. Boleh dia sholat 2 rakaat. Dalilnya ini, ada orang masuk mau langsung duduk. Nabi bilang, bangun, sholat dulu. Berarti boleh. Ini mereka pakai. Dan di sana ada ulama madhab yang lain, seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam At-Tawri, imamnya negeri Mesir, Al-Layth, Ibnu Sa'ad. Mereka mengatakan makruh sholat 2 rakaat tahiyat masjid dalam keadaan khotib sedang khutbah. Jadi ulama madhab terbagi 2. Ada menyatakan boleh berdasarkan hadis ini. Tapi sebagian lagi yang mengatakan makruh. Alasannya mendengarkan khotib sedang berkhutbah itu kan wajib. Sementara sholat tahiyat masjid adalah apa? Sunnah. Tidak boleh kita melakukan yang sunnah melanggar yang wajib. Sehingga jadinya makruh, dibenci itu. Boleh tapi makruh. Jadi bukan tidak boleh mereka katakan. Boleh tapi makruh. Inilah 2 pendapat. Pendapat pertama berdalil dengan hadis yang kita baca tadi. Pendapat yang kedua berdalil dengan tidak bolehnya berbuat sesuatu saat khotib sedang khutbah. Ini yang mereka bahas. Mana yang kuat dari 2 pendapat ini? Maka di antara para ulama ada yang kompromikan dengan 2 kompromi. Pertama, sunnah. Dia sholat 2 rakaat ringan. Kalau dia duduk langsung, tidak masalah. Itu kompromi yang pertama. Kan ini kan dapat langsung 2 pendapat. Karena yang mengatakan makruh kan artinya tidak dosa kalau sholat. Terus yang mengatakan juga sholat 2 rakaat artinya tidak wajib. Kan mereka hanya mengatakan sunnah. Iya. Itu yang dimulai. Itu yang dikatakan. Iya.
Terus yang lain menambahkan, boleh tapi ringan. Sambil mendengar khutbah. Ringan. Hanya melakukan hal-hal yang rukun, yang wajib dalam sholat. Ini bagus komprominya. Artinya kita tidak meninggalkan dua-dua pendapat tadi. Kalau ada orang masuk masjid sementara khotib sedang khutbah, boleh dia lakukan 2 rakaat tapi ringankan. Dia lakukan hal-hal yang wajib saja, yang rukun saja dalam sholat. Takbir, dia tidak baca iftitah, langsung Al-Fatihah. Dia tidak baca surah setelah Al-Fatihah, langsung ruku. Doa rukunya hanya tumanina sekali, kemudian bangkit. Iya. Kemudian saat bangkit dari ruku, sama Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian turun, tidak baca setelahnya itu. Kemudian sujud sama, ringan. Ini kompromi. Supaya dua-duanya tidak ada yang kita gugurkan. Kita tidak melanggar kewajiban mendengar khotib, dan juga kita tidak melanggar sunnah tahiyat masjid. Dua-duanya kita dapat. Ini bagi yang masuk saat khotib sedang khutbah. Kalau kita masuk saat muadzin adzan, ini tidak ada masalah, langsung saja. Karena yang diperselisihkan adalah saat khotib sedang khutbah. Kalau khotib sedang khutbah, ada yang memandang sunnah, tetap sunnah 2 rakaat. Ada yang memandang makruh. Imam Ahmad, Abu Hanifah makruh. Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah makruh. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad boleh. Boleh. Itu saat khotib sedang khutbah. Maka kalau kita posisinya, kita masuk adalah saat khotib sedang duduk, muadzinnya lagi azan. Maka di sini tentunya langsung saja. Iya, sholat 2 rakaat supaya sebentar tidak melanggar yang makruh. Karena kan tidak makruh kita sholat saat adzan. Tidak makruh. Iya. Karena sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah mendengar adzan sunnah. Sholat tahiyat masjid juga hukumnya apa? Sunnah. Dan di sini tidak bisa dikompromikan. Kaidah fikihnya, kalau ada sebuah amalan bisa dikompromikan dalam satu waktu, semua ingin masuk, semua mau dilakukan, bisa dikompromikan, maka kompromikan. Misal kita masuk masjid, sudah wudhu, antara adzan dan iqamah, ini kan ada 3 amalan, semuanya mau. Sunnah wudhu, sunnah tahiyat masjid, sunnah antara adzan dan iqamah. Ditambah lagi kalau ada sholat rawatib qobliyah. Seperti kita masuk saat sebelum sholat zuhur, sebelum qomat. Itu kan ada qobliyah zuhur juga. Berarti ini bisa 4 berebut. Maka kalau bisa dikompromikan, satu. Nah ini bisa dikompromikan. Karena kita bisa 1 kali sholat, banyak niat. Ini bisa dikompromikan. Ini syaratnya, sama gerakannya, sama hukumnya. Nah ini boleh dikompromikan. Hukumnya sama-sama sunnah. Gerakannya sama-sama 2 rakaat. Bisa dikompromikan. Kata Nabi SAW, innamal amalu binniyat. Pakai kata jamak. Sungguh amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Banyak niat boleh dalam satu amalan. Dalam satu amalan. Tapi syaratnya bisa dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan, misal kita masuk masjid, sudah qomat. Boleh nggak kita sholat wajib, misalnya sholat subuh, gabung dengan 2 rakaat sebelum subuh, gabung dengan tahiyat masjid, gabung dengan wudhu. Boleh nggak? Nggak boleh, karena tidak sama. Satunya wajib, satunya apa? Sunnah. Kata Nabi SAW, tidak uqimatis sholat, fala sholata ilal maktubat. Jika sholat sudah diiqamah, maka tidak boleh sholat kecuali yang wajib. Kenapa? Tidak boleh kompromi. Kalau tadi bisa kompromi kalau sama. Nah, sama dengan kasus kita sekarang.
Kita masuk masjid, muadzin adzan. Bisa nggak dikompromikan jawab adzan sama tahiyat masjid? Sholat. Kan tidak bisa. Beda gerakan. Satu hanya ucapan, satu ada ucapan, ada gerakan. Tidak bisa dikompromikan. Maka pilih salah satu. Itu cara dalam menghadapi amalan yang saling berebutan dalam satu waktu. Dan tidak bisa diakhirkan. Maka pilih salah satu yang lebih luas maslahat. Kalau kita pilih adzan, maka kita akan sholat saat khotib khutbah. Kita masuk dia makruh paling rendah kan begitu. Iya. Maka sekarang kita pilih sholat. Tidak menjawab adzan. Kenapa? Menjawab adzan hukumnya sunnah. Kalau tidak lakukan tidak juga makruh. Hanya saja kita tidak dapat pahala menjawab adzan. Kan begitu. Ini yang harus kita pahami. Sebagian orang kan karena kurangnya ilmu kita anggap seperti itu. Masuk masjid, muadzin sedang adzan, mereka berdiri. Yang lebih parah lagi, kadang mereka memang sudah sholat, sudah masuk masjid. Muadzin adzan, setelah muadzin adzan malah berdiri sholat. Itu kan malah kesalahan besar. Kesalahan pertama, tidak ada lagi sholat, tidak ada sholat qobliyah Jumat. Apalagi khotib sudah naik mimbar, itu sudah tidak ada. Nanti kita akan baca hadisnya insya Allah, bahwa kita boleh sholat ketika masuk masjid, berapapun rakaat boleh, sampai khotib keluar. Yang kita mampu. Sebentar kita akan baca hadisnya insya Allah ta'ala. Ini yang kita mau sampaikan ketika kita ketika kita masuk masjid dalam keadaan khotib sedang khutbah. Sekaligus saya tambahkan tadi faedah bagaimana kalau kita masuk masjid saat muadzin adzan. Saat muadzin adzan, dan yang dimaksud adalah adzan yang khotib naik. Bukan adzan yang pertama, karena kadang masjid kan adzan yang pertama. Kalau adzan pertama tentunya jawab dulu adzan. Karena setelahnya khotib belum naik. Kan begitu. Jawab dulu adzan. Baru sebentar sholat tahiyat masjid. Baru sebentar sholat tahiyat masjid. Ini fikih sederhana sebenarnya. Tapi banyak orang tentunya belum mengetahui fikih ini. Fikih masuk ke masjid saat khotib sedang khutbah. Atau saat muadzin sedang adzan. Ini yang disebutkan. Kemudian hadis berikutnya 441, kata beliau, wa ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati suratal jum'ati wal munafiqin, rawahu Muslim. Walahu anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu maqala kana yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ati bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini tentang bacaan di hari Jumat bagi imam yang mengimami salat Jumat. Kata beliau di hadis yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca pada salat Jumat surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqin. Ini riwayat Muslim. Juga dalam riwayat Imam Muslim dari An-Nu'man ibn Bashir, beliau berkata adalah biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dua Id, Adha dan Idul Fitri, demikian pula pada Jumat dengan Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Dua hadits ini beliau ingin menyampaikan kepada kita sunnah
bacaan yang dibaca pada hari Jumat setelah Al-Fatihah bagi imam. Di sini nampak dari apa yang beliau sampaikan bahwa di hari Jumat sunnah di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Jum'ah, dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Munafikin. Tentunya perlu kita melihat keadaan makmum. Walaupun kita sudah pernah sampaikan bahwa pada hari Jumat sunnah khutbah itu pendek, sholatnya panjang. Sehingga cocok untuk dibaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat Al-Jum'ah, rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat apa? Al-Munafiqun. Karena sunnah memperpanjang sholat, memperpendek khutbah. Iya. Ini yang kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, sebelum Ramadan. Bahkan Nabi katakan termasuk hal yang menunjukkan fikih daripada seorang khatib ketika dia berkhutbah pendek. Lebih pendek daripada sholatnya. Lebih pendek daripada sholatnya. Atau membaca apa yang dikatakan di hadits kedua, surat Sabbihisma Rabbikal A'la di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, dan surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Ini juga lebih pendek tentunya daripada sebelumnya, dan ini yang kebanyakan orang baca. Kalau kita memperhatikan di masjid-masjid, lebih sering melakukan sunnah yang kedua ini. Menerapkan hadits Nu'man ibn Bashir, riwayat Muslim juga. Rakaat pertama mereka baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua mereka baca Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah. Walaupun juga ada menyelisih sunnah ini, tidak masalah. Kadang mereka rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua surat lain. Ya, surat yang lain. Kadang Al-Kafirun, atau kadang surat yang lain. Tapi itu sebenarnya setengah-setengah mempraktekkan sunnah. Sunnahnya itu pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghasyiyah. Hanya saja tidak masalah dengan sholat. Karena ini hukumnya adalah sunnah. Tidak wajib. Dari mana kita tahu ini hukumnya adalah sunnah? Karena ini dinukil dari perbuatan Nabi. Nabi, kata Ibn Abbas, biasa membaca Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun. Juga Nabi di Nu'man ibn Bashir biasa membaca Al-A'la serta Al-Ghasyiyah. Ini dinukil perbuatan. Kaedahnya kalau itu adalah penukilan perbuatan Nabi kita Muhammad SAW, maka itu sunnah. Begitu kaedahnya. Itu yang disebut dengan sunnah. Dinukil Nabi lakukan dari perbuatan. Iya, maka bagi yang mau mendapatkan pahala sunnah, mari dia bacain. Apalagi yang pertama, itu jarang. Jarang orang melakukannya. Yaitu rakaat pertama Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafiq. Ini yang paling jarang. Iya, mungkin ini paling jarang karena melihat keadaan orang. Orang kan pengen Jumat itu cepat selesai. Cepat datang terus cepat pulang. Makanya mungkin mereka itulah pilihan kedua. Tapi kalau kita berada di tempat misalnya kita tahu bahwa
orang-orang di sini memang hanya datang untuk Jumatan, mau Jumat sesuai sunnah, maka bagus kita baca yang pertama tadi. Bagus khotib, perpendek khutbahnya, ya, dan membaca surat ini. Membaca surat ini. Ini yang disebutkan dalam dua hadis yang beliau bawakan. Kemudian hadis berikutnya ini juga penting. Sering orang bertanya, tapi kalau ada kejadian, itu kalau berkumpul Id sama Jumat. Kalau berkumpul Id sama Jumat. Nah, ini masalah kadang kita dapatkan, ya. Maka sekarang alhamdulillah kita akan mempelajari fikihnya. Kata beliau an Zaid ibn Arqam, qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ida. Thumma rakhasa fil Jum'ah. Faqala man syaa'a ay yusalliya falyusalli. Rawahul khamsa illa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam Tirmidzi, yaitu Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Beliau isyaratkan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah karena hadis ini sebenarnya hadis yang dhaif secara sanad sendiri, karena di dalamnya ada rawi yang bernama Iyas ibn Abi Romlah. Dia menukil dari Zaid ibn Arqam dan dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Sehingga dhaif. Hanya saja dia punya pendukung dari jalur lain. Kan hadis itu kalau dia dhaif dan ada pendukung bisa dinaikkan derajatnya ke derajat hasan, bisa dipakai. Tapi kalau tidak ada pendukung, tidak bisa dikasih naik. Atau ada pendukung, tapi rawinya adalah rawi palsu, tidak bisa juga dikasih naik. Apalagi kalau tidak ada rawinya, tidak bisa dikasih naik derajatnya. Jadi yang dikasih naik ini adalah kalau ada rawi dhaif, kemudian didukung oleh rawi kuat. Dan dhaifnya kata para ulama hadis harus khafifud dhaif, ringan kelemahannya. Bukan yang syadidud dhaif, bukan yang keras dhaifnya. Karena kedhaifan hadis itu bertingkat. Ada dhaif bisa didukung, ada dhaif tidak bisa didukung. Tentunya itu bukan di sini ilmunya, itu dipelajari di ilmu mustalah hadis. Alhamdulillah. Jadi ini hadis ada pendukung. Ini hadisnya dari Zaid ibn Arqam, jalurnya dhaif. Ada rawi bernama Iyas ibn Abi Romlah, dhaif, majhul, tapi ada pendukung dari jalur Abu Hurairah dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih pendukungnya, sehingga kita bisa pakai. Kata beliau dari Zaid ibn Arqam, beliau berkata Nabi salat Id. Nabi salat Id. Maka Nabi meringankan Jumat untuk tidak dilakukan. Nabi berkata, siapa yang mau sholat Jumat, silakan. Artinya kalau kita sholat Jumat, berarti kita tidak sholat duhur. Kalau kita tidak sholat Jumat, berarti kita sholat duhur. Ini diringankan. Dibolehkan. Ini dalil. Karena hadis ini diperselisihkan tadi, maka muncullah perselisihan ulama. Ada mengatakan sholat Jumat tidak gugur dengan adanya Id di hari Jumat. Ini pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah. Tidak gugur. Iya. Kemudian Imam Ahmad dan para pengikutnya
Demikian pula Imam Syafi'i dan para pengikutnya gugur kewajiban Jumat. Jadi kalau dia mau pergi sholat Jumat, tidak apa-apa, sunnah. Yang gugur wajibnya. Yang gugur wajibnya. Dan pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta pengikutnya ini yang kuat. Karena Nabi katakan, siapa yang mau sholat, silakan sholat. Nabi kan tidak bilang, tidak boleh sholat. Nabi tidak katakan, tidak boleh sholat Jumat. Tapi Nabi katakan, siapa yang mau sholat, silakan. Artinya, kalau pada hari Jumat, ada orang mau sholat Jumat, bertepatan dengan Id paginya, tidak masalah. Tapi kalau dia tidak ikut sholat Jumat, dia sholat duhur. Dia sholat duhur. Apa sebabnya? Kenapa sampai seperti itu? Kata para ulama, karena terkumpul padanya 2 hari raya. Hari raya tahunan dan hari raya pekanan. Terus kenapa yang digugurkan Jumat bukan Id? Karena Jumat berulang setiap pekan. Sementara Id hanya 2 kali dalam setahun. Maka digugurkan yang sering. Tidak digugurkan yang kadang terjadi. Ini sebab pertama. Kemudian sebab kedua, takhfifan lil muslimin, untuk meringankan kaum muslimin. Karena berat mereka. Ya, apalagi Idul Adha. Hari makan dan minum. Hari berkurban. Kadang kita sibuk dengan kurban. Sementara kalau disyariatkan, diwajibkan Jumat, itu akan memberatkan mereka. Mereka akan pikir mandi lagi, habis kerja, darah, dan semisalnya. Ya, itu apalagi kurbannya. Sekarang misalnya kaum muslimin kan di depan masjid. Itu kan butuh dibersihkan darahnya. Karena darah yang mengalir dari hewan sembelihan itu najis. Darah yang mengalir. Darah yang tinggal di daging itu tidak najis. Jadi kalau orang potong daging, ada darahnya itu di daging, tidak najis. Tapi darah yang mengalir saat potong, yang mengalir keluar itu najis. Kalau kena badan, tidak sah sholat. Ada di pakaian, tidak sah sholat. Nah, ini kan berat. Maka kaidah umumnya, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kalau memberatkan, harus dipermudah. Maka syariat permudah. Dimaafkan untuk tidak Jumat. Nanti dia tinggal sholat duhur. Dia tinggal sholat duhur. Kemudian ini terkait dengan hadits yang berbabakan ini. Hadits berikutnya. Oh, ini tentang sunnah setelahnya. Kita akhirkan saja nanti. Alhamdulillah kita cukupkan tadi dengan beberapa hadits 440, 441, 442 dan 443. Kalau kita ambil setelahnya itu akan panjang, insya Allah kita akhirkan saja di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah. Kita lihat di pertanyaan yang masuk. Boleh bertanya langsung dengan suara yang keras. Alhamdulillah. Fadhol. Darah yang mengalir itu adalah najis. Yang kita minta adalah dalilnya. Iya, baik, Masya Allah. Dalilnya itu adalah dalil dari Quran. Dalil dari Quran. Bahwa termasuk yang haram untuk dimakan adalah darah. Ketika disebutkan hal-hal yang diharamkan
untuk dimakan. Kita bisa lihat ayat dalam surat apa itu? Siapa yang ingat suratnya? Audamun Masfuhun. Supaya Pak Naja bisa lihat suratnya. Kita mau carikan dulu suratnya. Saya tidak ingat suratnya. Adapun ayatnya kita tahu. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am bisa kita buka ayat 145. Ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Ini yang disebutkan. Katakan Muhammad, saya tidak mendapatkan pada apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan atas makanan yang dimakan, kecuali itu adalah bangkai atau darah yang mengalir. Itu langsung disebut. Digantikan dengan bangkai. Bangkai kan najis. Iya, darah yang mengalir juga najis. Aulah khinzir atau daging babi. Jadi di tengahnya daging babi dan bangkai itu ada darah yang mengalir. Ada darah yang mengalir. Itu terus ditutup oleh Allah. Fa innahu rijsun, itu adalah rijis. Sesuatu yang najis. Paham kan? Itu dalilnya. Makanya sepakat para ulama rahimahumullah kalau darah yang mengalir itu najis. Darah yang mengalir itu najis. Izin bertanya Ustaz, kalau sudah sholat fajar subuh, apakah disunahkan untuk duduk sandar? Kalau disunahkan, bagaimana cara duduknya Ustaz? Wallahualam. Kalau duduknya, kita disunahkan untuk duduk zikir sambil menunggu matahari terbit. Adapun kaifiat duduknya, saya tidak tahu. Wallahualam. Bagi yang tahu, alhamdulillah. Cuman saya tidak tahu betul-betul. Tapi tidak berbahaya kalau saya tidak tahu. Karena tidak semua ilmu itu harus saya tahu. Yang ditahu yang sudah dipelajari saja. Yang pernah didengar saja. Adapun yang belum pernah didengar, ya wallahualam, tidak tahu. Setiap mau berwudu sebelum masuk kamar mandi baca basmalah. Tapi di dalam saya buang air dulu, baru saya mulai berwudu. Dan saya sering begitu. Pertanyaan saya, apakah wudu saya sah? Sah. Iya, sah. Wudu di kamar mandi. Dan sudah pas yang kita lakukan. Kita baca basmalah, baca bismillah di luar kamar mandi. Yang mana saya dahulukan ketika waktu mepet azan subuh. Apakah sahur ataukah witir? Kedudukan sama-sama sunnah. Tapi manakah yang lebih besar maslahatnya? Iya, tentunya dalam masalah ini sama-sama sunnah, tapi tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Yang ini yang ditanyakan. Adapun kalau bisa dikompromikan, kita langsung sahur ringan, kemudian setelahnya witir ringan dengan 1 rakaat, itu bagus. Karena Nabi SAW terkait dengan witir, kalau khawatir masuk waktu subuh, boleh dia witir 1 rakaat. Langsung. Jadi ini kalau bisa dikompromikan, kompromikan dulu. Sahur dulu, baru langsung witir 1 rakaat. Tapi anggaplah, tidak bisa dikompromikan. Maka tentunya dia dahulukan sahur. Kemudian nanti witirnya, kalau dia udurnya karena ketiduran, tidak sempat bangun, boleh dia ganti saat matahari sudah terbit.
dengan sholat genap. Kalau dia biasa witir, kemudian lupa. Karena witir itu boleh dikodok. Sementara sahur tidak boleh dikodok. Jadi dia dahulukan yang tidak boleh dikodok. Witir nanti dia kodok. Wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah wanita yang sudah bersih dari haidnya bisa digauli padahal belum mandi wajib? Tidak boleh. Dia boleh digauli sampai sudah mandi wajib. Jadi kalau suami sudah segera mau, langsung saja masuk kamar mandi, siram kepala 3 kali, basahi seluruh badan, selesai. Keluar kembali, siap. Kan nggak perlu mandi bersih itu, nggak harus pakai sabun, pakai sampo. Ya kalau suami segera mau mendarat pesawatnya, segera. Ya langsung masuk kamar mandi, siram 3 kali, atau di tempat wudhu misalnya. Ya nggak harus buka ikatan rambut, nggak harus buka baju, nggak harus. Siram saja. Si suami misalnya, sudah. Siram saja langsung istrinya. Dengan 1 baskom air, basah kepala, bahkan ikatan rambut tidak perlu dia buka. Ummu Salamah bertanya begitu kepada Nabi, apakah saya harus buka kepangan rambut? Kepangan, bukan ikat biasa. Tahu kepangan kan yang di kepang itu. Apakah saya harus buka kepangan rambut saya kalau mandi bersih? Kata Nabi, tidak perlu. Siram saja kepalamu 3 kali, maka kamu telah suci. Jadi itu yang dilakukan. Iya. Nanti alhamdulillah setelahnya tinggal mandi yang bagus. Sudah junub juga, selesai. Tinggal mandi yang sesungguhnya. Iya, jadi tidak perlu kita tunda. Ya, dan tidak boleh suami mendatangi sebelum dia mandi. Sebelum dia mandi. Jadi jalan keluarnya istri segera mandi. Kalau tinggalnya di pinggir laut, nyemplung saja langsung baru naik kembali, sudah siap. Iya. Atau pas hujan, langsung saja lari keluar. Baru masuk kembali. Iya, tidak ada masalah. Itu wallahualam. Baik, sudah ini. Sebagian imam masjid ketika ingin sholat, mereka melafadzkan as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Apakah ada tuntunannya dari Nabi SAW? Ada di sholat gerhana. Jadi kalau kita mau sholat gerhana, ada tuntunannya. Imam mengatakan as-sholatu jami'ah. Di sholat gerhana. Kalau di sholat wajib tidak ada, sudah ada adzan. Itu kan pengganti adzan. Pengganti iqamah. Orang kalau adzan itu panggil sholat berjamaah. Nah kenapa kita bilang lagi as-sholatu jami'ah? Itu termasuk bid'ah kalau dia meyakini itu adalah sunnah. Itu adalah, kalau dia meyakini sunnah maka itu bid'ah. Itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Nabi tidak pernah mengucapkan as-sholatu jami'ah kepada para sahabat ketika sholat berjamaah. Kepada sholat ketika sholat berjamaah. Allah. Alhamdulillah kita cukup. Masuk waktu ya. Baik, kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.